Jemaat Tuhan Yesus, kaum perempuan, sekali lagi ayat firman Tuhan ini tidak merendahkan, ya, tidak merendahkan jemaat Tuhan Yesus. Tetapi Allah yang hidup ingin menyatakan fungsi dari Allah, fungsi hubungan dari Allah Tritunggal, di mana istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Dan ingat Sarah, ia menamai siapa? Suaminya itu Tuhan. Iya Tuhan. Mau apa? Sarah hanya dapat menjawab, iya Tuanku. Jemaat Tuhan Yesus, istriku bilang kepada saya seperti ini. Bagi suami, sangat sulit untuk mengasihi, tetapi sangat mudah untuk tunduk kepada perempuan. Sebaliknya, perempuan sangat mudah untuk mengasihi, tapi sangat sulit untuk tunduk. Nah, waktu saya lagi buat khotbah, saya bilang, istriku sebentar dulu, saya mau termenung dulu ini. Saya lagi fokus dengan khotbah ini, saya mau termenung. Benar tidak perkataan itu? Suami mudah untuk mengasihi, suami mudah untuk tunduk, ya, tetapi sulit untuk mengasihi. Contohnya Samson, jemaat Tuhan. 1.000 orang Palestina datang mau tangkap dia, lenyap. Tapi di manakah dia kalah? Saat dia tunduk kepada seorang cantik yang tidak bertuhan. Siapa namanya? Delila. Dia cukur rambutnya, selesai. Begitu juga dengan istri. Gampang sekali untuk terbujuk rayu oleh laki-laki. Benar ya? Sangat, dia itu, rayuannya itu, mama kayaknya saya pengen kawin sama dia. Rayuannya itu loh, panas gitu, pokoknya heboh. Ya, tetapi pas suaminya atau tunangannya berkata, ya yang bisa gak ini? Kak, kayaknya gak sesuai logika saya, Kak. Gak begitu. Harusnya begini loh, rencananya harus begini, gak begitu. Tapi saya sayang kamu loh. Nah, jemaat Tuhan Yesus, itu yang terjadi ternyata. Kenapa jemaat Tuhan Yesus? Firman Tuhan ini sekali lagi tidak untuk mengekang kita. 1 Korintus 7 ayat 35 berkata apa? Ini untuk kepentingan kita kok jemaat Tuhan. Rumusan untuk suami istri berbahagia, lakukan fungsi ini. Jangan suami jadi posisi istri. Istri posisinya jadi suami. Akhirnya jadilah suami takut istri. Wah, papa kalau tidak sesuai dengan perintah mama, no way. Gak mungkin. Oh, begitu ya. Tapi di kantor, papanya jenderal loh. Bintang 5 loh. Bukan bintang 4, bintang 5 gitu. Dia bisa perintahkan 1 batalion, 1 armada untuk tempur dan semua akan dengar dia. Tetapi di rumah, dia tidak dapat memerintahkan 1 batalion. Istrinya gak bisa tunduk. Dan itu berdosa jemaat Tuhan Yesus. Hai istri-istri, dengar kata hamba Tuhan. Firman Allah. Engkau sedang berdosa. Engkau sedang memungkiri fungsi dari Allah Tritunggal. Saat engkau tidak tunduk kepada suamimu. Tapi ingat jemaat Tuhan Yesus. Gak usah khawatir para perempuan. Jika suami yang kita nikahi. Bukan kita ya. Jika suami yang dinikahi oleh para perempuan. Ya. Itu adalah suami yang sudah dibenarkan oleh Allah. Pasti dia akan tunduk kepada Allah terlebih dahulu. Ingat jemaat Tuhan Yesus. Laki-laki yang bertuhan, yang mengenal Allah, dia akan tunduk sampai wajahnya ke tanah. Saat dia melihat keagungan Allah. Dan dia akan melakukan perintah Allah, mengasihi istrinya. Seorang laki-laki yang bertuhan. Ingat laki-laki ya. Seorang laki-laki yang bertuhan, saat dia membuat keputusan, itu karena dia mengasihi Allah dan perempuan yang dia kasihi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, saya ingin berkata jemaat Tuhan Yesus, bersukacitalah hai istri-istri, hai perempuan-perempuan yang belum menikah ya, tapi menikah. Saat Anda buka pintu, masuk ke kamar, melihat suami Anda sedang berlutut berdoa. Sedang berlutut membaca Alkitab. Dan bangun pagi dia berkata, Mama, saya dapat ayat Alkitab ini luar biasa.
Jemaat Tuhan Yesus mengucap syukurlah dapat suami seperti itu. Anda layak untuk tunduk kepadanya. Dan Anda akan bersuka cita untuk tunduk kepadanya. Karena apa? Sebelum dia mengambil keputusan, dia akan berdoa di hadapan Allah. Rapat dulu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, saya mau pindah pekerjaan. Apa yang kau inginkan? Tuhan, saya mau pindah rumah. Apa yang kau inginkan? Tuhan, anak ini akan masuk sekolah. Apa yang kau inginkan? Sebelum saya katakan kepada istri saya. Jamin jemaat Tuhan Yesus. Istri-istri itu akan bahagia. Suaminya takut akan Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan Yesus, dia sudah punya jadwal di agendanya. Mama maaf ya, hari Senin saya kan tim inti dari gereja Kaleo. Saya mau rapat dulu ya. Mohon maaf saya pulang kantor. Maaf gak bisa makan dulu ya. Maaf saya ada rapat dengan Pak Pendeta, dengan teman-teman untuk gereja kita. Pasti dia senang, benar? Wah, suami saya gak lembur. Dia mau untuk gereja. Oh maaf ya mamaku. Sayang, saya gak bisa ketemu dulu. Janji deh saya akan ketemu. Kita akan ada waktu dating ya. Hari ini saya ada PA dengan Pak Pendeta, dengan kakak rohani saya. Saya mau bertumbuh di dalam iman. Wah, itu istri-istri begitu. Wah, ngusap-ngusap dada, puji Tuhan. Walaupun dia tidak seganteng apa yang kupikirkan. Tetapi hatinya luar biasa. Dia akan memimpin aku dan anak-anakku di dalam firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan Yesus, berbahagialah suami-suami jika istrinya setia akan Tuhan. Saya percaya, suami yang takut akan Tuhan akan membawa istrinya kepada Tuhan. Karena dia akan melihat, wah luar biasa iman dari suamiku. Jadi jemaat Tuhan Yesus, tetapi jemaat Tuhan Yesus, ada masalah di dunia modern saat ini. Masalah kepemimpinan jemaat Tuhan. Masalah kepemimpinan, berapa banyak dari suami atau laki-laki tidak sadar bahwa fungsinya tidak berjalan dengan perintah Allah. Suami kehilangan fungsi sebagai pemimpin. Laki-laki kehilangan fungsi sebagai pemimpin. Sadar tidak jemaat Tuhan Yesus? Di balik kasih sayang, ternyata kita sedang menggadaikan fungsi sebagai pemimpin kepada perempuan yang kita kasihi. Jadi jemaat Tuhan Yesus, hati-hati bagi perempuan. Ya. Jangan mengambil kepemimpinan dari suami, kau berdosa. Begitu juga jemaat Tuhan Yesus, saya belajar. Untuk yang masih single, yang masih tunangan. Untuk sesuatu, saya akan SMS yang penting-penting kepada laki-lakinya. Untuk belajar bahwa laki-lakinya harus menentukan apa yang terjadi dengan tunangannya. Bukan tunangannya akan menentukan apa yang terjadi dengan tunangan laki-lakinya. Saya belajar, ya, saya juga mau belajar untuk itu. Karena saya juga masih lemah, ya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, kita dalam gereja, menjadi pemimpin di dalam persekutuan, menjadi pemimpin di dalam keluarga. Jadi jemaat Tuhan Yesus, jangan langgar fungsi itu ya. Yang sudah bertunangan, yang sudah mempunyai kekasih, Mas Arya, Tirta ya, Denia. Jadi laki-laki ya, putuskan. Jangan ragu-ragu. Kalau ini ya ini, itu ya itu. Tetapi ingat perempuan, yakinkan dia sudah minta nasihat dari Kristus Yesus terlebih dahulu. Dan yang ketiga dan yang terakhir, ayat yang keempat. Tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Jemaat Tuhan Yesus, ini adalah gambaran hubungan antara Allah dan manusia. Saat Yesus Kristus masuk dan bertahta dalam hidup ini. Roma 6 ayat 4, 2 Korintus 5 ayat 17, dan Galatia 2 ayat 20. Saat ia menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya, apa yang terjadi? Dia bukan yang lama, tetapi dia yang baru. Hidupku ini adalah Kristus. Hidupku ini adalah manusia baru. Manusia lama sudah tidak berkuasa lagi. Itulah artinya jemaat Tuhan Yesus saat berkata, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi jemaat Tuhan Yesus, saat kita sudah hidup di dalam Kristus, kita adalah manusia baru. Jemaat Tuhan Yesus, saya percaya semua yang datang ke tempat ini manusia baru ya. Manusia yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus. Baru dia akan mengerti ini jemaat Tuhan.
saat suami dan istri menjadi satu tubuh. Kejadian berkata, mereka keduanya telanjang. Satu, tidak lagi dua. Satu, punya marga yang sama, jemaat Tuhan Yesus ya. Saat menikah dengan seseorang, saudara kita, Joan Victoria Abigail Rembet, nggak lagi ada lagi rembetnya ya. Sudah ke tempat yang lain rembetnya ya. Ya, begitu juga jemaat Tuhan Yesus. Saragia, Santia. Nggak lagi ada itu jemaat Tuhan Yesus. Tapi lampu bolon yang ada kalau menikah dengan lampu bolon ya. Jemaat Tuhan Yesus. Satu jemaat Tuhan. Satu. Tidak ada lagi menikah seperti ini. Kamu ya kamu. Saya ya saya. Enggak jemaat Tuhan Yesus. Uang kamu, uang kamu. Uang saya. Ya kamu nabung sendiri, saya nabung sendiri. Enggak ada jemaat Tuhan Yesus. SMS kamu, SMS kamu. BB saya. Enggak ada jemaat Tuhan Yesus. Istri bebas untuk lihat BB suami. Gitu juga sebaliknya. Enggak ada lagi namanya misalnya suribib@yahoo.com. Enggak ada lagi saya simpan passwordnya. Saya mau simpan passwordnya, istri saya enggak bisa tahu. Enggak jemaat Tuhan Yesus, semua terbuka. Karena semuanya satu tubuh, sudah satu jemaat Tuhan Yesus. Kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita ini. Seperti kita sudah tidak berkuasa lagi atas tubuh kita yang berdosa ini. Tapi Kristus jemaat Tuhan. Betapa menyedihkan jemaat Tuhan Yesus. Banyak suami istri keuangannya masih terpisah. Betapa menyedihkan masih adanya mementingkan diri sendiri daripada dia. Istrinya kerja di Sudirman, ia tinggal di Serang. Istrinya pergi sendiri kantor. Kenapa gak diantar? Capek. Lah piye tuh. Kalau gak capek ya pindah ke Sudirman. Atau enggak istrinya jangan kerja di Sudirman, kerja di Serang. Jadi jemaat Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa itu ingin semuanya itu indah jemaat Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak mau kehidupan kita itu berantakan. Ia ingin saat kita hidup dengan istri kita, dengan suami kita, kita menikmati pernikahan itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya menikmati menikah dengan istri saya. Dan istri saya juga menikmati dengan saya. Setiap hari saya sedang berkata, saya senang kamu jadi istri saya. Istriku juga bilang, saya juga senang jadi suami kamu. Itu kan enak gitu ya. Wah puji Tuhan, kita senang satu dengan yang lain. Kita sama-sama, semuanya sama-sama. Jadi jemaat Tuhan Yesus, ini baru 2 jemaat Tuhan Yesus. Saya sengaja meringkasnya itu jadi 5. Ada banyak jemaat Tuhan Yesus. Tetapi hari ini sudah cukup ya. Kita belajar tentang rahasia gambar Allah di dalam pernikahan. Yang pertama, Allah yang mengasihi kita itu Allah yang esa. Yang kedua, fungsi di dalam hubungan kita dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelajaran firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Kau tahu ya Tuhan, kami penuh dengan pergumulan untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Khususnya yang sudah berumah tangga ya Bapa. Saat kami harus mengalami sesuatu hal, ada pergumulan tantangan dalam rumah tangga kami. Seringkali ego kami yang keluar. Seringkali saya yang keluar. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus sadarkan kami bahwa di dalam pernikahan itu bukan tentang kami ya Tuhan Yesus. Tetapi dalam pernikahan adalah mengenai Engkau yang bekerja di dalam hidup kami, yang telah menebus kami. Tuhan Yesus Allah yang hidup, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Jika kami sebagai suami dan istri pernah terlibat di dalam perselingkuhan. Ataupun saat ini ada perempuan atau laki-laki lain di dalam pikiran, di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Sadarkan kami bahwa itu menduakan Allah dan hukumannya adalah fatal kematian. Tuhan Yesus, sadarkan kami ya Tuhan Yesus, bahwa di dalam pernikahan ada hubungan Allah Tritunggal di dalam pernikahan kami. Sehingga kami harus taat
dan tunduk kepada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Bapa yang hidup, ajarkan kami Tuhan, saat kami mengasihi Engkau, kami tunduk dengan setunduk-tunduknya kepadamu. Saat kami tunduk kepadamu ya Tuhan Yesus, hidup kami bukan kami lagi, tetapi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk rahasia gambar Allah di dalam pernikahan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami lemah ya Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Allah menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.